أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat subuh, nikmat untuk mengisinya juga dengan amal kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dapat diistiqomahkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita juga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita juga memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kita untuk lebih sempurna lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hubungannya kepada Allah maupun hubungannya dengan manusia. Hadirin rahimakumullah, hidup yang berkah seringkali tidak dimulai dari perubahan yang besar, tetapi justru dari langkah-langkah kecil yang dikerjakan dengan istiqomah, dengan kontinuitas atau terus-menerus, dan dibarengi dengan hati yang tulus dan niat yang ikhlas. Ada 7 hal yang bisa kita renungi, yang perlu kita amalkan, dan insya Allah 7 hal ini bisa menjadi wasilah menuju kebaikan yang luas. Yang pertama, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bangun di awal waktu, atau mungkin bangun pagi, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin contohnya seperti kita bangun sebelum subuh, kemudian kita membaca beberapa ayat suci Al-Quran, atau mungkin sholat tahajud dan seterusnya. Atau yang paling penting, kita sholat subuh berjamaah di masjid seperti ini, yang mana keutamaannya adalah man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan sholat sepanjang malam. Jadi mungkin kita tidak bisa sholat sepanjang malam, tetapi karena Allah sayang dengan kita, Allah berikan caranya agar kita tetap mendapatkan pahala sepanjang malam dengan cara sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, kita juga untuk mendapatkan keberkahan adalah melaksanakan ibadah kepada Allah dalam kehidupan kita, yang mana kita dalam tujuan hidup kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kita diciptakan oleh Allah tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Apapun yang kita lakukan, niatkan untuk ibadah. Apakah itu mencari nafkah, apakah itu berdagang dan seterusnya, apapun yang kita laksanakan, kita niatkan ibadah. Nah, bagaimana kita agar aktivitas kita itu bernilai ibadah? Awalilah dengan bismillah, yaitu awali dengan niat karena Allah. Kemudian yang ketiga, kita juga dianjurkan untuk mendapatkan keberkahan adalah memperbanyak atau merutinkan olahraga, yang mana Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairum wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin atau orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Mungkin kita rutinkan untuk menggerakkan kaki kita jalan kaki, kita senam ringan di halaman rumah kita. Insya Allah itu juga akan menambah kesehatan kita, dan kesehatan itu juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW
Jadi orang Islam ini tidak hanya dia secara ibadah kepada Allah, tetapi dia juga harus memperhatikan hak-hak tubuhnya, yaitu agar terus terkondisi dengan sehat. Ya, salah satunya dengan cara olahraga. Rasulullah pun itu berolahraga, bahkan beliau berkuda, ya, memanah, bahkan berenang dan seterusnya. Yang keempat, kita juga diperintahkan untuk mendapatkan keberkahan itu agar menuntut ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan pula baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Mungkin sekarang banyak sekali kadang-kadang kita share dari info dari grup WA dan seterusnya, ada kajian atau ada majelis taklim, kita hadiri. Setiap langkah kita itu akan memudahkan kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada anak-anak kita juga insyaallah sudah mulai masuk sekolah ini Pak ya. Nah, ini juga bagus, dia berangkat ke sekolah, langkah kaki kita itu untuk menuju menuntut ilmu. Itu sangat luar biasa, dan kita sebagai orang tua yang membiayainya juga akan mendapatkan pahala karena kita membiayai orang yang anak kita untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, kita juga harus bijak untuk memilih makanan agar tetap sehat dan kuat. Yang mana Allah juga berfirman, "Kullu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Jadi kita juga sebagai muslim dianjurkan untuk memilih makanan walaupun sederhana tetapi bergizi, ya. Ya, bisa menjaga kesehatan kita, seperti sayur, buah-buahan, memperbanyak minum air putih dan seterusnya. Juga kita juga mungkin ada puasa di hari Senin atau Kamis, itu dianjurkan berpuasa. Karena puasa juga bahkan menurut medis itu juga bisa menunjang kesehatan kita. Kemudian yang keenam, kita juga dianjurkan agar hidup kita berkah, ya bermasyarakat, yang mana sudah kita laksanakan insyaallah setiap ada kegiatan, ada gotong royong, ada saudara kita melakukan hajat dan seterusnya, kita bekerja sama di sana, dan itu adalah nilai berkahnya juga tinggi karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, untuk mendapatkan keberkahan itu adalah kita pun butuh tidur yang cukup sebagai bentuk syukur atas amanah tubuh kita. Nabi SAW bersabda, inna li jasadika alaika haqqan. Sungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin kita karena mungkin kadang-kadang malam itu kita kontrol untuk tidurnya, jangan sampai kita begadang, kecuali kalau ada keperluan yang harus kita laksanakan, ada pekerjaan, ada keperluan dan seterusnya, yang mungkin bisa kita atur waktu kita. Tapi kalau lengang dan seterusnya, kita bisa mengatur waktu, karena Rasulullah itu tidur lebih awal, bangunnya lebih awal. Jadi tidurnya mungkin kalau sekarang dulu kan belum ada jam Pak ya. Kalau dulu itu Rasulullah tuh habis isya itu tidur, kemudian bangunnya sepertiga malam, seperti itu. Jadi dia tidurnya cepat, bangunnya juga cepat. Jadi diatur waktunya. Ya, setidaknya inilah 7 langkah sederhana yang mungkin bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita untuk terus melangkah dalam kebaikan, meskipun pelan, asalkan istiqomah, dan insyaallah hidup kita akan bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Kalau nabinya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab wa nahnu nata'allam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.